Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavianus Ulahayanan. Saya mengajar pendidikan agama Katolik di SMP Negeri Bait, Kabupaten Asmat. Hari ini saya akan membahas materi Aku Citra Allah yang Unik, khusus untuk anak-anak peserta didik kelas 7. Video ini diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa serta memperluas wawasan mereka mengenai manusia sebagai citra Allah yang unik. Kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah memahami keunikan diri sebagai citra Allah. Topik atau materi pokok yang akan saya bahas adalah Aku Citra Allah yang Unik. Manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Artinya, kita semua adalah gambaran Allah di dunia ini. Coba kita ingat-ingat, apa yang kita pahami ketika mendengar kata citra Allah? Pertanyaan ini akan terjawab dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar bahwa setiap kita adalah citra Allah yang unik. Meskipun sama-sama diciptakan menurut gambar Allah, kita semua punya perbedaan, entah dari penampilan, kemampuan, sifat, atau bakat. Tetapi perbedaan itu tidak membuat kita lebih rendah atau lebih tinggi dari orang lain, karena di hadapan Allah semua manusia setara dan berharga. Anak-anak, setiap dari kalian adalah pribadi yang istimewa. Tidak ada satupun di dunia ini yang persis sama dengan kalian. Bahkan saudara kembar pun punya perbedaan. Keistimewaan ini bukan kebetulan, melainkan rencana Allah sejak semula. Hari ini kita akan belajar tentang Aku Citra Allah yang Unik. Tujuannya adalah supaya kalian mengerti bahwa kalian berharga. Kalian akan memahami bahwa perbedaan yang ada bukan untuk dibanding-bandingkan, tetapi untuk disyukuri. Manfaat mempelajari materi ini adalah kalian bisa lebih menghargai diri sendiri, menerima kelebihan dan kekurangan dengan lapang hati, serta belajar menghargai orang lain yang berbeda dari kalian. Kalian akan belajar bahwa keunikan yang kalian miliki adalah anugerah yang bisa dipakai untuk kebaikan. Pentingnya materi ini adalah untuk mengingatkan kita bahwa martabat kita tidak ditentukan oleh penampilan, harta, atau prestasi, tetapi oleh kenyataan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Saat kalian memahami ini, kalian akan lebih percaya diri, lebih bersyukur, dan mampu membawa damai di lingkungan sekitar. Jadi, mari kita buka hati dan pikiran, karena melalui pelajaran ini kita akan semakin mengenal diri kita dan semakin mengenal Allah yang menciptakan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, setelah menyimak video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami keunikan diri sebagai citra Allah. 2. Percaya diri terhadap keunikan diri sebagai citra Allah. 3. Melakukan aktivitas seperti menyusun doa, membuat refleksi, membuat puisi yang mengungkapkan rasa syukur atas dirinya sebagai citra Allah. Berikut 8 gambar manusia dengan keunikannya. Amati setiap gambar yang ditampilkan satu persatu, lalu sebutkan atau tulis keunikannya. Bisa kalian tulis di dalam buku catatan kalian, atau bisa juga kalian diskusikan ke temanmu jika memang kalian nonton bersama dengan temanmu. Nah, ini gambar nomor 1. Ada keunikan yang terdapat dalam gambar nomor 1 ini. Coba kalian amati dengan baik. Jika kalian mengamatinya dengan baik, kalian akan menemukan keunikannya. Ini gambar nomor 2. Gambar nomor 2 ini juga memiliki keunikan tersendiri. Jika kalian perhatikan atau kalian amati dengan baik. Oke, jika sudah, kita berpindah lagi ke gambar nomor 3. Ya, ini gambar nomor 3. Nah, ini kakak laki-laki ganteng satu ini. Ayo, mungkin ada yang kenal dia.
Baik, setelah mengamati gambar, mari kita lihat teks kitab suci berikut ini. Bacalah kutipan teks kitab suci Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28 berikut. Kemudian, cocokkanlah gambar dengan ayat-ayat kitab suci yang sesuai secara tepat. Kalian dapat mencocokkan satu gambar dengan dua ayat kitab suci yang sesuai, dan sebaliknya, satu ayat kitab suci dapat memiliki kecocokan dengan dua gambar. Kutipan teks kitab suci Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kalian kerjakan adalah mengamati gambar dengan baik, kemudian mencocokkan gambar dengan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci. Satu gambar bisa saja memiliki kecocokan dengan dua ayat. Dan sebaliknya, satu ayat bisa saja memiliki kecocokan dengan dua gambar. Setelah mengamati gambar-gambar dan membaca kitab suci Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai citra Allah menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28? Nomor 2, berdasarkan pengamatan Anda terhadap gambar-gambar yang telah ditampilkan, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan keunikan? Nomor 3, sebutkan salah satu keunikan yang paling menonjol dalam diri Anda. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa setiap dari kita memiliki keunikan masing-masing. Jawaban dan pertanyaan tersebut dapat Anda diskusikan bersama guru, teman kelompok belajar, atau pihak lain yang dapat membantu menambah wawasan Anda tentang manusia citra Allah yang unik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra adalah rupa, gambar, atau gambaran. Citra menunjukkan rupa atau gambaran dari sesuatu, tetapi bukan sesuatu itu sendiri. Contohnya, foto diri kita menggambarkan fisik kita, tetapi foto itu bukanlah kita. Demikian pula ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, berarti manusia adalah gambaran Allah, tetapi bukan Allah itu sendiri. Manusia itu unik. Ia berbeda satu dengan yang lain. Kalian juga unik. Keunikanmu itu dikehendaki oleh Allah, dan Allah sangat mengasihi manusia. Manusia adalah ciptaan yang paling berharga. Allah memberikan anugerah yang tidak ada pada ciptaan lainnya. Anugerah itu adalah akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Ini adalah 3 anugerah yang tidak dimiliki oleh ciptaan Allah lainnya. Ketiga anugerah ini memiliki perannya masing-masing atau memiliki fungsinya masing-masing. Berikut ini merupakan contoh keunikan manusia. Keunikan manusia itu sangat banyak. Di antaranya adalah kepribadian. Ada yang pendiam, ada yang periang. Itu tentang kepribadian. Yang kedua, bakat dan talenta. Ada yang memiliki bakat pandai menyanyi, ada yang pandai bermain musik, ada yang pandai menari, ada yang pandai melukis, ada yang pandai menulis, dan ada yang dalam bidang olahraga. Yang ketiga, kemampuan fisik. Kemampuan fisik kita juga merupakan keunikan kita. Di antaranya, tinggi badan, kekuatan, kelincahan, ketahanan tubuh, dan sebagainya. Yang keempat, ciri fisik. Nah, ciri fisik ini juga adalah keunikan kita. Warna kulit misalnya, bentuk wajah, warna mata, sidik jari, bentuk rambut,
bentuk hidung, dan sebagainya yang berkaitan dengan fisik. Nomor 5, kemampuan berpikir. Ada yang cepat memahami pelajaran, ada yang lebih unggul dalam kreativitas atau keterampilan praktis. Nomor 6, cara menyampaikan perasaan. Ada yang mudah mengungkapkan perasaannya, ada yang lebih memilih diam, ada yang suka memimpin, ada yang suka mengikuti, dan sebagainya. Banyak sekali keunikan yang kita miliki. Berikut ini adalah makna keunikan menurut Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Manusia adalah satu-satunya ciptaan yang menyerupai Allah. Untuk itu manusia memiliki martabat yang tinggi karena kita adalah satu-satunya ciptaan yang menyerupai Allah. Yang kedua, relasi dengan Allah. Keunikan manusia salah satunya adalah memampukan manusia berdoa, menyembah, dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Itu adalah keunikan kita. Karena ciptaan Allah lainnya tidak memiliki keunikan itu. Yang ketiga, panggilan untuk mengasihi. Karena menyerupai Allah, manusia dipanggil untuk mencerminkan kasihnya dalam hidup sehari-hari. Oke, anak-anak. Kini kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Saya berharap materi ini kalian bisa menangkap atau kalian bisa memperoleh pengetahuan baru, bisa menerima diri kalian apa adanya, karena setiap dari kita adalah ciptaan Allah yang unik. Ya anak-anakku, dalam kehidupan sehari-hari, apakah ada keunikan dirimu yang belum Anda terima selama ini? Apakah Anda dapat menerima diri Anda dengan segala keunikan yang Anda punya? Pernahkah Anda membedakan teman ataupun orang lain karena perbedaan keunikan yang ada? Oke, baik anak-anakku. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kiranya kalian dapat mengambil pelajaran yang berharga yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, khususnya menghargai ciptaan Allah lainnya karena kita semua unik. Dan khususnya menerima diri kalian apa adanya dan menerima diri orang lain apa adanya. Oke, baik, terima kasih. Saya Octavianus Ulhayanan mundur diri dan sampai ketemu di video-video berikutnya.